الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dhu sa'atan min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Dan orang-orang yang diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah. Wa man qudira alaihi rizquhu. Namun di antara mereka ada orang-orang yang dibatasi kemampuannya, dikadar kemampuannya untuk memberikan nafkah. Atau bisa dikatakan tidak seperti kemampuan orang lain. Tidak semua orang sama kemampuannya dalam hal memberikan nafkah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sungguh Allah tidak memberikan beban kepada seseorang di luar daripada batas kemampuannya. Dalam konteks ayat ini disebutkan dalam hal kemampuan memberikan nafkah. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Namun Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, moga saja setelah kesulitan itu ada kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang nafkah biasanya terkait dengan laki-laki. Entah itu sebagai seorang anak laki-laki, seorang ayah, seorang suami, kita harus memberikan nafkah semampu segenap tenaga kita untuk keluarga kita. Jangan sampai seperti tema kita hari ini, lambe turah, singkatan dari lelaki menganggur, betah tidur di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan alhamdulillah pagi hari ini jamaah, saya sudah bersama guru-guru kita. Ada Ustadz Maulana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ada juga Ustadz Syam di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, pagi hari ini tema kita menyentil sekali nih, terutama buat kita nih, para laki-laki yang harus siap bagaimanapun keadaannya untuk selalu bekerja dan memberi nafkah untuk keluarga. Walaupun keadaan ini semakin sulit karena pandemi. Tapi kita akan belajar pagi hari ini jamaah, sesuai tema kita, lambe turah. Itu ada singkatannya, yaitu lelaki menganggur, betah tidur di rumah. Kita belajar pagi hari ini biar kita nggak nganggur dan cuma tidur-tiduran aja di rumah ya. Langsung aja nih ada tayangan nih, video parodi pekerja versus pengangguran. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Gimana proyek? Udah di ACC? Oh udah, kemarin juga sempat proyek yang satu lagi juga lagi dikerjain kan sama bos gua. Ya which is gua actually sih, karena literally so much go on, everything's gonna be alright. Semoga sukses. Gue juga nanti mau meeting ke Jepang. Harusnya tadi pas mabar lu pakai tank, jadi kita nggak kalah. Masalahnya ulti gue belum siap. Tadi yang lawan kita RT sebelah kan? Seberang tuh. Kita tungguin aja nanti. Kalau begitu dia ada ajakin Pokoknya custom. mabar selanjutnya kita kudu menang. Buy one aja. Nyolot Buy one emang get one katanya.
Wih, udah rapi, mau kemana? Berangkat kerja. Ya. Weh, Idi, dari mana lu? balik nongkrong. Beli nasi uduk. Lu mana nggak nongkrong? Nganggur juga kan? Nah itu tayangan tuh yang kerja sama yang nganggur tuh terlihat beda sekali ya. Maka kita bahas pagi hari ini jamaah. Aku mau nanya sama Ustadz Syam. Siap. Ustadz bener gak sih Ustadz salah satu kehormatan dan harga diri seorang laki-laki itu dalam kemampuannya mencari kerja. Dan juga benar gak sih Allah itu melebihkan laki-laki dibanding perempuan dalam hal soal rezeki. Tapi kalau memang seperti itu kenapa nih Ustadz? Ada laki-laki yang udah berusaha kerja tapi belum dapat pekerjaan juga. Nah itu aku mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Baik, tabik guruku Ustaz Maulana, Mas Soni dan seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Laki-laki adalah pemimpin daripada seorang perempuan. Laki-laki adalah seorang pemimpin atau pendamping bagi seorang perempuan. Laki-laki adalah seorang pelindung bagi perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Atas suatu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atas yang lainnya. Artinya kalau ditanyakan apakah Allah melebihkan daripada laki-laki, Allah dalam ayat ini disebutkan melebihkan laki-laki di atas perempuan. Dalam hal apa? Apanya yang lebih? Wa bima anfaqu min amwalihim. Dalam hal ini disebutkan kenapa laki-laki yang disebutkan menjadi imam atau pemimpin bukan perempuannya. Karena banyak dikatakan bahwasanya maksud ayat ini karena memang akal laki-laki itu di atas daripada akal perempuan. Kemudian ada beberapa hal yang memang dimiliki laki-laki tapi tidak dimiliki oleh seorang perempuan. Namun banyak juga kelebihan perempuan yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Dan apa yang membuatnya bisa menjadi lebih mulia lagi? Wa bima anfaqu min amwalihim. Cara mereka memberi nafkah terhadap makmumnya, terhadap keluarganya. Namun kalau ditanyakan tadi apakah rezeki laki-laki itu di atas rezeki perempuan, sungguh rezeki manusia itu Allah yang ngatur. Jadi nggak bisa kita katakan laki-laki rezekinya lebih banyak daripada perempuan, tidak. Setiap yang terlahir di dunia Allah sudah atur rezeki mereka dan Allah sudah memberikan rezeki itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Semua sudah tercatat, setiap yang melata di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan rezeki terhadap mereka. Namun kemuliaan seorang laki-laki, wibawa seorang laki-laki yang ingin dianggap sebagai seorang pemimpin adalah bagaimana cara dia berkontribusi terhadap nafkah keluarga. Tadi di awal acara kita sudah bacakan ayatnya, liyunfiqu dzu sa'atan min sa'ati, bahwasanya memberikan nafkah itu ternyata adalah suatu kewajiban, suatu kewajiban bagi seorang beriman yang telah mempersunting anak orang lain, maka dia wajib untuk memberikan nafkah tadi. Oh berarti nggak ada perbedaan laki-laki sama perempuan rezekinya ya? Kalau rezekinya, Ya. masalah rezekinya, yang membedakan adalah bisa jadi seorang laki-laki lebih utama disebabkan karena dia memberikan nafkah. Tapi perempuan bisa jadi utama juga. Kalau? Di ayat selanjutnya, fassalihatu qanitatun hafizat gitu. Kalau dia udah salihah, taat. Gitu. Masya Allah. Ustaz Syam terima kasih untuk penjelasannya. Siap. Ini baru bridging teman-teman. Siap laki-laki yang ada di rumah untuk berkontribusi lebih, kita belajar pagi hari ini. Ada tayangan lagi nih. Video pendek yang menggambarkan kekesalan istri yang mempunyai suami pengangguran. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Ya Allah mas, tani re, wong digugah ketok mangmulo kok ijen turu wae. Lesat kayak tumor gombal. Esuk wae iki tengah. Kae lho, kancam. Wis dombo gawe. Ora kaya kowe, kur tengak-tengok ning omah tok. Masamu bojomu ku ora butuh mangan po? Ini lho tak jelasno. Moh, Ayo wong wedok pancen kaya ngene iki. Diomongi ora gelem ndungokno. Mbah,
piye karepe. Wong lanang serba salah tok. Ayo buat para istri terus semangatin suaminya supaya lebih semangat lagi nyari kerja ya. Tapi kalau misalnya udah semangatin, suaminya tetap tidur-tiduran aja. Itu gimana tuh? Padahal kebutuhan semakin mendesak. Kita tanya sama Ustadz Maulana. Udah disemangatin, suami tetap tidur-tiduran. Apakah kita harus minta bantuan keluarga? Tapi kalau minta bantuan keluarga, malu dong. Jadi aib dong. Buka aib keluarga dong. Iya dong. Baik, saya langsung tausiah praktek. Wah, bagus nih. Supaya lebih singkat. Bagus. Kebetulan Silakan, saya Ustadz sudah Maulana. siapin nih. Ini dari tim Islami Tindak sudah siapin Wah. alat masak. Gimana, perlu dibantu gak nih? Di sini aja ya. Sini aja ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jumat terakhir di bulan Rabiul Akhir. Berarti tinggal 16 Jumat lagi kita akan ketemu dengan Ramadan. Berhitung dari sekarang. 16 Jumat lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang agar kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin ya Allah, amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersyukurnya kita karena kita senantiasa diingatkan lewat tayangan Islam itu indah, tentang menyadarkan diri kita. Utamanya tadi sudah dibahas oleh Ustaz Sam bahwa alhamdulillah semua ada rezekinya. Dan bisa jadi perempuan lebih banyak rezekinya. Tiba-tiba laki-laki lagi, ini kan lagi pandemi, lagi ya sehingga berada di rumah. Nah gimana kalau sudah berada di rumah, maaf tanpa menyinggung perasaan atau siapapun yang dituduh, maaf tidak. Kita mencari ilmu dari setiap apa yang terjadi. Makanya disebut mencari hikmah. Jadi carilah ilmunya. Apa yang kita bisa lihat? Ternyata ada laki-laki yang pemalas, lalu maaf istri harus menutup aib suami. Iya, aman. Suami jadi dia berusaha untuk unna libasul lakum antu libasul lahunna. Saling menutupi menjadilah pakaian. Maka terjadilah mohon maaf. Apakah wanita ini harus minta bantuan kepada keluarga? Dalam hal ini harusnya bukan istri yang minta bantuan keluarga. Tapi suamilah yang berusaha. Makanya ini saya siapkan di minta alat peraga ini. Ada alat masak dan sebagainya. Ini harus diisi beras. Oh itu diisi beras untuk masak nasi. Ya. Ini kita harus makan 3 kali sehari. Apalagi kalau punya anak. Ini tidak enak kalau nasi saja kita makan. Harus ada lauknya. Dimasak pakai yang ini. Iya, makanya kenapa sadarkan buat suami, siapkan catatan, siapkan kebutuhan harian kita. Karena ada kebutuhan bulanan, ada kebutuhan harian, ada kebutuhan yang tak terduga. Atau kita ibaratkan begini, kebutuhan wajibnya atau primer, sekunder, lalu enggak usah dibahas kebutuhan kemewahan ya. Ya ini kebutuhan tambahan dan ini perlu. Maaf jamaah. Jadi gini. Jadi kasih suami, kasih bunyi-bunyi. Jadi gimana ini? Oh ibaratnya zaman sekarang dapur harus ngebul ya? Iya harus ngebul, aduh bunyi-bunyi. Aduh aku kayaknya mau masak deh. Aduh ya Allah tinggal berapa biji beras kita. Jadi gitu. Jadi ibaratnya suami yang harus berpikir tindakannya. Makanya betul kalau laki-laki itu mohon maaf ada niat. Ya. Jadi bukan mencari nafkah lagi. Tapi memberi nafkah. Karena mungkin dia tidak bisa mencari nafkah. Karena dalam hal ini terbatas. Tapi ada kategori memberi nafkah. Dan disinilah ada niat untuk memberi. Kecuali kalau memang dia tidak ada niat. Ini yang membahayakan. Lalu mohon maaf. Lakukan ketaatan kepada Allah. Maka ibu-ibu yang lagi nonton. Usahakan lakukan nasihat yang baik. Kata-kata yang baik. Tanpa harus menyinggung. Makanya ini aja yang berbicara. Ini aja ya. Ini aja yang berbicara, aduh aku mau masak nih gimana ya. Kebutuhan primernya ya, itu ya Ustaz suami lah yang berpikir gimana caranya berarti aku harus meminta bantuan. Bantuan dari mana? Pinjam dulu bro teman-temannya. Ini kan sudah gini. Dan biasanya kalau udah niat dia akan berusaha ikhtiar lebih keras lagi ya. Karena Allah menciptakan wanita itu lebar di bawah segitiga. Segitiga maksudnya? Ini kan lebar di bawah. Oh gitu. Lebarnya di bawah, lancipnya di atas. Artinya? Artinya lebar itu ada rahim. Oh baik. Yang akan mengandung
kalau lancipnya di atas ya tahu sendiri kan. Oh iya, baik. Kalau perempuan, laki-laki lebar di atas. Lebar di atas. Pundak. Oke, sebagai ini ya untuk Ya pundak untuk tak menukan tanggung jawab. baik, Masya Iya. Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Iya. Untuk jamaah yang ada di rumah tetap support suaminya dan suaminya tetap semangat untuk memberi nafkah untuk keluarganya ya. Ini ada tayangan lagi nih jamaah nih. Anak yang menganggur meminta uang kepada bapaknya. Wah, kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. Ini rekod Tata. Simpan saja di situ. Simpan juga kembaliannya di sini. Jadi mana menjanji tak yang mau dikasih kawan 50.000 mau keluarin aja. Itu tadi saya kasih 50.000. Iya memang, tapi disuruh kata beli rokok. Berarti salamu itu tadi uang 50.000 saya kasih untuk kamu. Kenapa beli rokok? Jadi bagaimana Mita? Tidak bisa nih, saya sudah kasih 50.000 kamu pecahkan jadi 30.000. Itu mau paling yang 30.000 kasih kata daripada kali nol kan? Tidak bisa karena bukan uang 50.000 seperti yang kamu minta tadi. Tunggu dulu tak. Jangan-jangan ini dibilang menghitung bulu kucing dunia kiamat tidak akan pernah habis. Nah. Sama juga memikirkan langit tak bertiang. Kalau begini saya pergi cari kerja saja. Oke jamaah, dari tayangan ini langsung aja aku mau nanya sama Ustadz Syam. Apa Nih, itu? sebenarnya nih dalam pandangan Islam, dari sampai kapan sih seorang laki-laki itu masih masuk dalam tanggungan nafkah orang tuanya? Kadang udah ada yang nikah, udah ada yang bekerja tapi masih juga dinafkahin sama orang tuanya. Nah aku mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Tabi kembali guruku Ustadz Maulana, Mas Soni dan seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sering kita dengarkan yang masyhur adalah anak yang lahir, anak laki-laki yang lahir sampai mereka balik. Kan kewajiban seorang orang tua kepada anaknya termasuk di dalamnya yang pertama memberikan nama yang baik, memberikan nama yang bagus, yang baik untuk menjadi doa untuk anak-anaknya. Ketika dipanggil nama adalah doa. Kemudian menyanggupi atau memberikan nafkah kepadanya, baik itu nafkah tempat tinggal, kemudian nafkah makanannya, maka itu harus dipenuhi oleh seorang orang tua. Sampai batas kapan? Untuk anak laki-laki yang masyhur kita dengar pendapatnya atau yang terbaik lah insya Allah adalah sampai anak tersebut dalam usia balik. Karena laki-laki kan sampai usia balik. Kemudian untuk anak perempuan sampai mereka menikah. Akan tetapi ketika memberikan nafkah kepada anak-anak, maka seorang ayah di dalam Islam juga diajarkan untuk bukan hanya memberikan ikannya atau umpannya, tapi diberikan pancingnya. Itu yang sering disampaikan oleh guru kami Ustadz Maulana. Kalau memberikan nafkah bukan hanya dalam hal memberikan enaknya saja, tapi insya Allah diajarkan bagaimana cara mereka untuk bertahan dalam hal mencari nafkah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Namun kembali di dalam dalil surah At-Talaq ayat 7, ini semua adalah sesuai kemampuan sang imam tadi. Seorang kepala rumah tangga tadi, kemampuannya seperti apa, tapi ingat itu Allah yang tahu, bukan berarti malas-malasan. Allah yang tahu kemampuan kita, maka nggak boleh juga kita mengatakan udahlah saya udah usaha maksimal ini. Nah pendapat yang lainnya adalah anak yang sudah balik tapi dia tidak memiliki harta. Jadi anak laki-laki walaupun dia sudah balik tapi tidak memiliki harta sama sekali. Bukankah sedekah yang terbaik itu adalah sedekah kepada keluarga? Anak kita misalnya sudah ke sana kemari mencari kerja, tapi ternyata tidak mendapatkannya. Lalu ayahnya malah marah gitu. Kenapa dia tidak bisa mencari kerja? Saya tidak mau kasih nafkah lagi. Oh tidak, ternyata anak yang sudah balik meskipun sudah balik tetap diberikan nafkah kalau memang dia tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki sesuatu. Nah, orang tua tetap memberikan kerja, memberikan pekerjaan, memberikan nafkah terhadap anak-anak yang belum mendapatkan nafkah untuk dirinya sendiri. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga yang wajib dinafkahi adalah ke atas gitu kan. Adalah ke atas. Misal nih posisinya adalah anaknya yang bisa mencari nafkah, Ya. tapi ternyata ayahnya yang sudah tidak mampu. Oke. Nah, apakah anak menafkahi bapaknya? Menafkahi. Kenapa? Karena bapaknya tidak mampu gitu. Jadi hukum Islam itu luar biasa luasnya. Tidak pernah dibatasi siapa yang kita bantu, tapi kita diajarkan untuk wa'ati dzal qurba gitu. Memberikan kepada kerabat.
Dan kerabat yang paling dekat adalah antara bapak ke anak, bapak ke bapaknya, seorang anak ke bapaknya. Jadi kita lihat keadaannya saja. Namun kalau kita melihat yang masyhur adalah seorang anak laki-laki itu sampai dia mampu untuk mencari sendiri. Baik, oke kalau gitu kalau kasusnya gini deh. Si suaminya udah lama nganggur nih. Ya. Akhirnya si istrinya, gua harus kerja nih. Tapi gua kerja tanpa seizin suami. Itu Iya. gimana? Diperbolehkan apa enggak? Padahal kebutuhan semakin Tidak mendesak. bisa karena tidak ada izin suami. Tetap yang awal harus ada izinnya gitu. Wah, kalau Ustadz Maulana? Emang begini, minta maaf ya. Tetap ini sebagai kewajiban seorang suami. Ya. Apapun yang terjadi. Karena maaf ya, kalau orang sudah menikah berarti menanggung. Ya. Menanggung. Dan ada kewajiban. Pakai baca-baca sedih pakai tuh. Nah, kalau ada, kalau ada Apa? orang seperti itu baru dia biarkan saja keluarganya terlantar. Siapa yang bertanggung jawab? Suami Nah harusnya. kenapa kalau tidak mau nafkahi? Aduh Enggak, aku parah emang. Aku Itu tidak- tidak parah, bisa. Kalau parah. memang sudah mengaku aku adalah suami berarti bertanggung Lu jawab. gak bisa kayak gitu. Gak Kalau bisa ya? laki-laki. Kalau gitu namanya baik. laki-laki. Jamaah, apakah kalian mau istri kalian kesusahan? Anak kalian kesusahan? Tidak bisa seperti itu. Kalian harus bekerja. Nah. Kalau gitu bagaimana caranya? Tetap di Islam itu indah. Kita belajar pagi hari ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.